Nah ini guys, soundbar kelas menengah ya, antara Samsung T420 dan Xiaomi Mijia 2.1. Ini antara soundbar mainstream dan anti mainstream ya. Kenapa bisa gitu? Karena si Samsung ini resmi ya masuknya, service center banyak. Kalau Xiaomi ini khusus dibikin untuk lokal Cina ya, tidak diimpor secara legal ke Indonesia. Jadi hanya beberapa importir perorangan ya masukin produk ini. Jadi agak susah kalau cari di toko elektronik, carinya harus ke marketplace ya, entah Tokopedia atau Shopee. Bebas selama produknya masih ada. Untuk ring harganya sama ya, bahkan ada yang jual Samsung lebih mahal, ringnya sekitar 2 jutaan. Bahkan untuk Xiaomi ada yang kurang dari 2 juta mereka jual. Kelebihan Samsung after sale-nya ya, ada garansi sampai 1 tahun. Kalau Xiaomi tidak ada. Jadi resiko tanggung sendiri. Kelemahan Xiaomi, dia tanpa remote ya. Selain garansi, dia tanpa remote. Beberapa orang kan agak susah membeli barang elektronik kalau tanpa remote, karena alasan mereka bakal ribet. Tapi sebetulnya enggak juga, kalau selama kita tahu elektronik kita, TV kita lah istilahnya, yang ini kan soundbar ini kan pasangan dari TV. Selama kita tahu fitur-fitur TV kita, tanpa remote bisa jadi bukan suatu kekurangan ya. Selama kita tahu fitur TV yang kita punya, mungkin Xiaomi akan lebih cocok dengan TV-TV yang kita punya, karena dia mendukung lebih banyak interface-nya. Bahan dari kainnya, Xiaomi juga kain. Tombol sama di bagian atas seperti ini. Ini untuk Samsungnya. Ini dia. Ini mode, volume, plus, min, power. Kalau Xiaomi ini surround ini ya, surround atau non surround. Jadi bisa diaktifin atau tidak, sesuaikan selera. Kalau musik kan kalau pakai surround kurang bagus, jadi dimatikan. Ini untuk mode, untuk merubah optik, Kossel
atau AUX. Ini untuk Bluetooth, ini untuk volume min dan plus. Nah, seperti ini dia. Itu untuk Xiaomi. Panjangnya sih hampir sama ya, lebarnya beda. Ini belakang untuk soundbar Samsung. Support Dolby Audio, DTS 2.0 channel, save energy, irit daya listrik ya. Kelihatan tidak itu guys? Ini untuk woofer ya. Ini kabel woofer. Ini yang dikonekkan ke subwoofer. Terus untuk interface soundbar Samsung ini ada optik, USB, dan Bluetooth. Jadi interface-nya untuk Samsung T420 ini ada 3. Untuk Bluetooth-nya masih 4, tipe 4.0 ya untuk Samsung ini. Nah, ini untuk Xiaomi ya. Powernya Xiaomi ini ada adaptornya ya. Koaxial ke subwoofer, optik, koaxial in atau RCA tunggal ini ya, single RCA, sama jack 3,5, jack AUX. Seperti itu ya. Nah, kenapa Xiaomi lebih friendly terhadap TV-TV merek selain dia ya? Dia ada jack AUX, jack 3,5. Itu sangat umum ada di TV-TV lama atau TV modern saat ini. Jadi bisa connect ke banyak device ya selain TV. Bisa dikonekin langsung ke komputer, bisa dikonekin langsung ke smartphone pakai kabel AUX 3,5. Itu untuk Xiaomi. Oh ya, satu lagi keunggulan kabel AUX ya, bisa dikonekin ke sound card kalau ingin berkaraoke ria. Dan volume bisa kita atur lewat device yang disambung ke soundbar. Jadi tidak perlu remote soundbarnya. Jadi bisa kita kontrol semua lewat TV-nya, remote TV atau HP atau komputer. Jadi nggak ribet, remote-nya nggak perlu 2, nggak perlu manual remote harus ke soundbarnya, cukup dari device kita. Itu pakai jack AUX. Nah, koaxial juga seperti itu, Bluetooth juga seperti itu, kecuali optik. Kalau optik volume nggak bisa ngikut dia, nggak bisa ngikut ke device, dari device-nya, dari TV-nya. Umpamanya kita connect pakai optik, kita perlu manual nyamperin si soundbar untuk ngecilin dan besarin volumenya. Tidak bisa dari remote TV. Itu kelemahannya, itu jeleknya kalau kita pakai optik. Tapi suaranya emang mantap kalau pakai optik. Nah, Bluetoothnya Xiaomi udah 5.0 ya. Jadi kemungkinan delay suara itu hampir tidak ada. Kalau Samsung Bluetooth 4.0, optik
dan USB audio. Hanya 3 interface-nya. Nah, Samsung ini optiknya lebih canggih ya. Dia bisa mengikuti remote control dari TV ya. Itu untuk TV merek Samsung. Untuk merek lain kemungkinan tidak. Makanya dia masih perlu remote sendiri. Nah, itu plus minusnya dari kedua soundbar ini ya, untuk urusan interface konektornya. Rata-rata TV saat ini yang mid end ya, atau yang low end, yang 1 juta itu pasti ada jack 3,5, ada RCA output. Nah, tinggal colokin aja pakai Xiaomi, dia nggak perlu remote, bisa langsung dikontrol lewat TV, remote TV. Kalau pakai colokan out dan koshel ya, RCA. Kalau Samsung milih-milih dia. Rata-rata TV jarang pakai USB audio output ya, USB audio output. Nah, otomatis mau nggak mau kita pakai optik atau Bluetooth. Dan untuk TV-TV mid-range mungkin agak susah, bahkan jarang yang pakai optik, apalagi yang low end, TV-TV yang di bawah 2 juta. Kesusahan sambung ke Samsung ini karena nggak ada yang namanya optik atau USB audio, apalagi Bluetooth. Oke guys, itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Kalian mau kompromi yang mana? Itu untuk interface-nya ya, untuk cara konekinya ke TV. Nah, otomatis si Samsung ini hanya bisa di TV, komputer atau smartphone yang ada Bluetooth-nya saja, koneksinya lewat Bluetooth saja. Untuk optik rata-rata hanya TV yang ada. USB audio sama saja, rata-rata hanya TV yang high-end, TV yang 2 juta ke atas mungkin ada. Nah, sekarang kita bahas subwoofernya ya. Ini guys, woofernya ya, woofer dari Samsung T420. Tampak sampai tampak belakang, ventilator untuk woofernya, bass reflektornya di belakang. Ini terbuat dari MDF ini ya, subwoofer model-model klasik ini ya. Woofernya pasti di sini, di bagian depan. Tutupnya ini nggak bisa dibuka ini ya, dari kain. Nah, ini woofernya di sini. Ini kabel sambungan ke soundbarnya ya, hitam merah, seperti sambungan speaker zaman dulu ya, kaku, tipis.
ininya juga, konektornya juga kurang mantap ditancepin ke soundbarnya, agak ringkih, riskan copot sendiri. Itu untuk kabel subwoofernya ya. Nah, ini subwoofer dari Xiaomi ya. Modelnya lebih modern, dia mempunyai power sendiri, tidak seperti Samsung tadi, dia tidak ada power untuk subwoofernya. Nah, kalau Xiaomi ini dia punya power sendiri, dan kelebihan dia 66 watt RMS. Itu untuk subwoofernya aja. Dan ini bagian belakang ya, ada knob untuk setup bassnya aja ya, surroundnya dia punya sendiri, sesuaikan selera, ingin full atau low bass. Nah, ini ada saklarnya, on off nya. Kalau ingin dengerin akustik atau apa bisa dimatikan subwoofernya, jadi nggak perlu bass. Ventilatornya ya, ventilator bass reflektornya. Terus ini kabel connectingnya ke soundbarnya dia pakai Koshel ya, Koshel tunggal, RCA tunggal, jadi lebih mantap. Woofernya di bagian bawah ini guys. Woofernya ini kalau nggak salah 6 in ini ya ukurannya. Seperti itu dimensinya dari keduanya kalau dibandingin, disejajarkan. Kalau Xiaomi 66 watt khusus untuk subwoofernya aja, soundbarnya 100, jadi totalnya bisa 166 watt RMS. Kalau Samsung total 150 watt RMS, tapi pembagiannya kita tidak tahu. Oke guys, itu untuk subwoofernya. Iya guys, Samsung soundbar T4 series. Soundbar 2.1.
And then your ultimate duty is to stand alongside your brothers and go down together. Not this time. When you're fighting for your life, nothing else matters. Until victory is won, glory fades. You don't hear their calls anymore. And then your ultimate duty is to stand alongside your brothers